Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Request dari sahabat hiper semua. Kali ini saya akan coba pandu khusus bagaimana menggunakan dan menerapkan tema atau template Blogspot Hiper Indonesia untuk bisa diaplikasikan di blog pribadi atau blog lembaga Bapak Ibu semua, ya. Nah, untuk itu rilisnya silahkan Bapak Ibu download, bisa melalui web Hiper Indonesia atau melalui blog pribadi saya di fathur.web.id. Cari postingan blogspot tema atau template blogspot dari Hiper Indonesia. Nanti di bagian bawah ini ada klik ya, download temanya atau templatenya. Klik di sini, saya klik. Nah, ini dia akan terdownload. Nah, ini akan terbuka ya, view, bisa terview semacam ini. Kalau memang tidak langsung terdownload, dia akan terlihat semacam ini, nggak usah dibuka, tetapi langsung didownload saja. Bapak Ibu tidak usah memikirkan ini apa, abaikan saja semua isinya, langsung klik download ya, klik download. Nah, kita download. Nah, ini udah terdownload, berarti sudah siap kita upload gitu ya, sudah siap kita upload. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di dalam blog kita? Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin tampilkan dulu template tersebut, fiturnya apa saja. Salah satu fitur dari template Hiper Indonesia itu seperti ini ya. Jadi Anda nanti bisa mengganti logo Hiper Indonesia ini, kemudian nanti bisa dilengkapi menu drop down menu semacam ini, bergantung kebutuhannya. Kemudian ada untuk breaking news atau untuk news sticker ya, rundown, teks rundownnya untuk bisa ditampilkan. Kemudian kontennya dibagi dua kolom, kiri dan kanan. Untuk kolom kiri ini terbagi dari satu kategori. Ini kategori pertama kegiatan, kategori kedua artikel pendidikan, kategori ketiga itu teknologi, dan kategori keempat itu lainnya. Jadi ada 4 kategori yang sudah disiapkan di template Hiper ini ya. Nah, sekali lagi seperti itu fitur-fiturnya seperti yang Anda lihat saat ini. Nah, jika ingin Anda menggunakan ini, maka silahkan dilanjutkan tutorial ini. Di bagian bawah ini adalah footernya. Jadi ini ada blok-blok pengurus, portal yang bisa Anda tambahkan, alamat, kemudian domisili, peta daripada lembaga atau rumah Anda juga bisa di sini. Dan mohon ketika Anda menggunakan ini, akan lebih baik jika Hiper Indonesianya tetap diberikan di sisi kiri atau yang di sisi kanan. Jadi di sininya boleh tambahkan nama Anda, lembaga Anda, blog Anda, tetapi mungkin ininya tetap ada ya, paling tidak ada identitas Hiper lah di salah satu sudutnya. Baik, itu sedikit mengenalkan. Mungkin ada yang bertanya, kok mirip-mirip ya dengan ini? Iya, jadi ini diadaptasi sebenarnya dari yang ini ya. Kalau di sini lebih banyak lagi. Kalau saya buka di berandanya, menunya terbatas. Di berandanya ada sticky 1-2 kategori education, kategori ketiga teknologi, kategori keempat other, kategori kelima komputer, kategori keenam journey, kategori 7 trend and viral. Ini ya. Nah, jadi sama saja mirip ya, mirip karena dikembangkan dari sumber yang sama. Nah, itu sedikit fitur lain daripada ini. Anda tidak bisa melakukan copy paste ya. Jadi ini kalau saya buka salah satu
tulisan Anda itu akan diproteksi ya. Ini nggak bisa diblok, klik kanan tuh nggak bisa. Ya, minimal ada cara sedikit menghambat untuk bisa di-copy ya, tapi itu bisa ya, sebenarnya ada cara ya, ada cara lain sebenarnya, tetapi minimal untuk orang-orang awam ini sudah bisa membatasi hal tersebut ya. Kemudian saya akan coba upload di sini ya. Nah, untuk itu saya akan buat blog baru saja. Ini blog contoh, ada 2 postingan. Saya buat baru saja supaya benar-benar sama nanti kondisinya dengan yang Anda miliki. Saya klik blog baru, kemudian judulnya saya beri nama oke misalnya. Saya berikutnya alamatnya saya beri nama oke 3 kali. Oke gitu ya. Nggak ada juga tersedia. Oke 2021. Mudah-mudahan. Nah, ini tersedia. Oke 2021. Saya simpan. Jadi oke 2021 nama blognya. Nah, ini masih kosong postingannya. Jadi ini persis seperti kondisi blog Bapak Ibu kalau baru install ya, baru membuat blog. Jadi ini sekali lagi blog saya yang kedua di akun yang ini ya. Jadi di akun yang ini blog saya yang kedua. Blog pertama berani berkarya, blog kedua ini oke memang untuk bahan latihan saja. Nah, selanjutnya saya buat postingan. Saya buat postingan contoh saja. Saya beri nama ini contoh posting. Ini contoh posting. Kemudian isinya di sini. Isinya di sini. Oke. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Saya sisipkan gambar lah supaya agak seru sedikit. Saya sisipkan gambar, upload from komputer supaya ada gambarnya. 2, saya akan buat 2 postingan sembarang. Ini postingan yang pertama, gambarnya. Oke, saya pilih. Oke, ini saya geser. Kemudian ini saya kasih label. Nah, ini yang penting dalam penggunaan tema dari Hyper Indonesia itu di label sebenarnya. Nah, label pertama ini saya beri nama karena mungkin saya nanti akan membuat tentang hobi, maka ini hobi. Jadi label pertama hobi, huruf kecil semua, diingat hobi. Label kedua ini saya masukkan juga di news sticker, artinya di tulisan berjalan nanti dia juga akan tampil, bukan hanya di konten depan, di news stickernya juga news sticker. Ya ada 2 label ya, saya kasih koma. Jadi ada 2 label, hobi, news sticker, koma. Oke, nah kalau sudah langsung saya publikasikan. Sudah 1, kemudian saya buat lagi 1 postingan baru, saya kasih judul ini yang kedua. Ya, ini konten kedua misalnya. Lalu saya sisipkan lagi gambar di sini atau video. Sisipkan gambar, contoh lagi, pilih from ya, saya tulis ini aja ya. Oke, open. Setelah jadi, pilih oke. Nah, kemudian di juga label ya. Jadi kalau tadi label hobi, sekarang yang ini mau saya tampilkan di label yang berbeda. Kalau tadi hobi, ini berita ceritanya. Ini adalah berita, news sticker. Jadi ada 2 label, 1 label berita, 1 news sticker ya. Saya kasih koma, saya kasih publikasi. Artinya sekarang saya memiliki 2. Di sini kelihatan 1 labelnya berita, yang 1 labelnya hobi. Kemudian kedua berita ini sama-sama berlabel news sticker. Artinya kedua berita ini sama-sama akan ditampilkan di news stickernya, gitu ya. Nah, sampai di sini pekerjaan Anda sebenarnya sudah selesai untuk postingan. Sekarang tema ya. Ini kalau saya lihat blog, nah, lihat blognya seperti ini. Ini kedua, yang ini pertama ya. Sekarang saya balik ke blog saya, ke editing bloggernya. Di blogger.com saya akan masuk ke tema. Di tema saya akan
klik pulihkan atau upload ya, restore ya, pulihkan atau restore atau upload. Saya klik upload, saya pilih file yang saya download tadi ini ya, sama saja semua. Open, kemudian tunggu beberapa saat dan selesai ya. Ini kalau saya langsung klik ke bawah preview, lihat blog, itu udah berubah. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Akan cukup berantakan gitu ya, akan cukup berantakan, tapi tidak masalah ya. Terus postingan Anda yang 2 tadi akan hilang. Sebenarnya tidak hilang karena di arsip Februari ini ada, kalau dibuka ada 2 kayak gini ya. Tapi ketika di beranda itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena memang belum dimasukkan di kategori. Label tadi belum dimasukkan di kategori. Ya, nah sekarang kita masukkan di kategori. Pertama yang harus Anda lakukan masuk ke tata letak atau layout. Ke tata letak atau layout. Nah, pada saat pertama kali Anda impor tadi tema, biasanya kalau masih tema standar yang ada ini dihapus dulu ya. Yang sosial ini Anda hapus, yang paling atas. Kemudian cari blog ini saya edit, saya hapus juga. Oke. Kemudian yang AdSense ini saya hapus juga. Oke. Kemudian follow by mail saya hapus juga. Kemudian ini banyak ya yang dihapus. Kemudian ini saya hapus juga. Yang tampilan paling atas ya, di layout yang tampilan paling atas saya hapus juga yang ini. Sampai nanti tertinggal yang merah yang paling atas ya, ini juga saya hapus. Oke, nah sekarang yang merah sudah paling atas ini ya. Sekarang kita uji, kita lihat tampilannya sekarang. Saya klik lihat blog, gimana tampilannya sekarang. Nah tampilannya udah sedikit rapi. Ketika saya hapus yang tadi, ini tampilannya udah rapi, agak rapi ya. Tapi sekali lagi tidak ada tampil di konten berandanya, tapi di arsip itu ada 2 postingan tadi. Lalu bagaimana cara menampilkan? Nah, cara menampilkannya cukup sederhana. Kita masuk lagi ke tata letak. Oke. Tata letak atau layout. Kemudian kita masuk ke ini ya. Nah, tadi kan saya membuat ada hobi, ada apa tadi ya? Kita sebentar, saya balik lagi ke postingan, lupa. Ada hobi, ada berita. Ada hobi, ada berita. Saya balik lagi tata letak. Ada hobi, ada berita. Ya, ada hobi, ada berita. Nah, yang pertama ini saya klik dulu. Ya, ini ada 3 ya. Berarti hobi, berita, yang terbawah tetap teknologi nanti. Hobi, berita. Berarti ini saya masukkan, saya jadikan ini berita saja. Ingat, jangan sampai kehapus buka kurungnya ini ya. Jadi berita. Jadi kategorinya ini nanti tampil sebagai judulnya berita. 3 ini jangan dirubah. Yang Anda rubah hanya bagian ininya aja. Yang ini ya. Ingat, buka kurung tutup kurung yang ada kode belakang ini jangan dirubah. Kemudian langkah berikutnya adalah edit. Yang mana yang mau ditampilkan di kategori berita. Saya klik edit. Nah, ini belum terchecklist. Saya checklist, yang akan ditampilkan itu adalah berita. Ya, berita ya, Mas tampilnya di berita. Oke, saya klik simpan. Kemudian yang artikel ini saya jadikan dia hobi, artikel pendidikan. Ingat, buka kurung tutup kurungnya jangan dihapus. Hobi, gitu ya, judulnya hobi. Edit, di sini label yang hobinya saya klik, gitu ya. Saya simpan. Nah, kemudian yang ketiga ini belum ada. Ya, ini belum ada. Ini harus diisi juga ya. Ini teknologi, tetap aja ya teknologi. Di sini cuma belum ada. Nah, ini news sticker dua-duanya tampil di situ ya. Nah, ini nanti saya buat teknologi. Ini saya simpan dulu. Nanti dia masuk di teknologi. Oke, nanti kita tambahkan ke sini. Nah, sampai sejauh ini kita akan lihat lagi hasilnya gimana. Saya klik lihat blog. Ketika saya klik lihat blog ini masih belum ya. Nah, masih belum. Bentar. Ini saya klik, kemudian saya simpan di sini. Ini ada di sudut bawah ada tombol save. Kita simpan dulu.
yang paling bawah ini. Kemudian kita lihat, belum, masih jalan ya. Oke, selanjutnya saya klik lihat blok. Kita lihat lihat blok. Masih belum. Baik, kita back. Nah, jangan panik. Kita akan lihat lagi new stickernya. Untuk yang merah tadi itu adalah yang new sticker. Ini kita cek, ini break news, edit, gadget table, label. Ini kita lihat tampil, ini new sticker 2 ya. Oke, sekarang saya buat postingan satu lagi untuk teknologi. Satu komputer masa kini. Komputer masa kini. Oke, 3 di sini saya tambahkan tekno. Nah, tekno aja. Kemudian news sticker ya, tekno dan news sticker. Oke. Kemudian saya publikasikan. Ingat, tekno news sticker ya. Ini tekno ya. Kemudian saya masuk lagi ke tata letak, saya tambahkan di teknonya, teknologi. Oke, di teknologi saya tambahkan tekno, simpan. Nah, kita lihat tiga-tiganya udah terisi, kita simpan. Sudah mau nampil belum? Kita lihat, ini supaya persis sama dengan tampilan Bapak Ibu semua ya. Sebentar, kita tunggu proses penyimpanannya. Untuk layout, oke, kita klik lihat blok. Nah, ini terlihat semacam ini. Jadi 3 kategori itu harus terisi semua minimal 1 berita ya. Ketiga kategori berita, hobi, dan teknologi minimal ada 1 berita ya. Nah, saya akan tambah, kita akan tambah 1 lagi. Saya akan tambah sebentar postingan. Nah, supaya agak tampak beda. Untuk yang tadi yang pertama adalah berita ya. Yang berita saya tambahkan postingan, kemudian postingan baru ya, postingan baru. Ini berita kedua. Di sini berita, ada gambarnya, saya ambil dari Blogger, dari arsip album, ambil ini ya, gambarnya sama saja. Saya kasih di sini berita, label pertama, label kedua news sticker, supaya di berita dia tampil, di news sticker dia tampil. Saya publikasikan supaya agak beda nanti tampilannya. Ini ada 2 ya. Oke, jadi ada yang punya label berita sudah ada 2, yang ini sama yang ini ya. Ini kedua, ini kedua, ini ke 02. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya lihat blog. Nah, dilihat blog, ini sudah tampil ya, sudah tampil. Di sini ada 2, di sini 1 hobi, yang di sini teknologi, gitu ya. Nah, jadi cukup sederhana, news stickernya juga otomatis sudah jalan. Kalau kita arahkan ke sini dia berhenti, kita lepas kayak gini dia jalan. Ya. Oke. Saya kira cukup menjadi pencerahan bagaimana teknik merubah atau menggunakan template Hyper Indonesia. Semoga sukses. Sekali lagi kuncinya ikuti tahapan video tutorial ini. Kalau memang kategorinya ada 3, isi semuanya, ketiga-tiganya minimal 1 berita. Dan harus sama antara label di postingan dengan label di kategori yang ingin ditampilkan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.